Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Dewi Aripiani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2, jurusan Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja PPG Daljab. Dan saya telah mencetak kartu ujian dengan nomor 2023 638 772. Materi pelajaran yang akan saya berikan yaitu pengolahan hasil ternak unggas pada kelas 12 APHP di SMK Negeri 1 Geger Bitung. Kepada penguji, mohon arahan dan bimbingannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam pembelajaran kali ini ya, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Oke. Ai Amelia. Ai Susanti. Sakit. Sudah berapa hari? Oh, baru hari ini. Oke, Arisa. Dwi Fitriani. Fitria. Oke, sudah. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengolahan ternak besar. Ada yang masih ingat apa itu atau apa saja ternak besar itu? Siapa yang tahu ternak besar itu apa saja? Saya Bu. Ya, Reva. Sapi, kerbau, kambing, domba. Oke, itu sekali ya. Dan sekarang kita akan belajar mengenai pengolahan ternak unggas. Adakah yang memelihara unggas di rumahnya? Ada Bu. Ada ya, silakan. Bebek, ayam. Bebek sama ayam. Biasanya bebek dan ayam itu kamu olah menjadi apa? Jadi opor ayam, sup ayam, sama bebek sambal hijau. Bebek sambal hijau. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Oke, ya. Kita mulai. Nah, di sini ya. Pengolahan hasil unggas ya, kita akan belajar itu sekarang. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama itu adalah menerapkan produksi hasil ternak unggas. Dan untuk keterampilan kita akan produksi hasil ternak unggas. Kemudian adapun IPK atau indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi jenis unggas, menentukan tahap memperoleh komponen dan serta penanganan kakas, merumuskan formulasi praktikum untuk pembuatan dimsum, dan membuat produk olahan hasil unggas yaitu dimsum ayam. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama diharapkan setelah ini kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis unggas dengan tepat, menentukan tahap memperoleh komponen dan serta penanganan kakas yang baik, merumuskan formulasi praktikum untuk pembuatan dimsum dengan benar, dan membuat produk olahan dimsum dengan terampil. Oke, minggu lalu Ibu sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Sekarang silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan.
Saya Bu. Ya, silakan. Unggas adalah hewan yang berkaki dua, contohnya ayam dan bebek. Ayam dan bebek. Oke, nah. Jadi ya unggas itu adalah burung yang diambil manfaatnya oleh manusia. Unggas dalam bahasa Inggris itu poultry adalah burung domestik yang diternakan oleh manusia untuk dimanfaatkan daging, telur, dan atau bulu. Nah, ini apa ini? Gambar apa ini? Ada yang tahu? Apa? Burung. Burung apa? Burung puyuh. Kalau yang ini? Ayam. Oke. Kemudian ada jenis-jenis unggas itu ada dua, yaitu unggas darat dan unggas air. Kita lanjut. Tahapannya pertama penerimaan, pemeriksaan antemortem, penyembelihan, pengeluaran darah, pencabutan bulu, pengeluaran jeroan, dan pemotongan karkas. Oke. Nah, komponen karkas ada otot ya, kalau otot tubuh berupa daging ya. Kemudian ada lemak. Kalau lemak itu biasanya berada di bawah kulit ya. Di bawah kulit itu yang warnanya kuning, kulit ayam, kemudian ada tulang. Ini bagian atau komponen-komponen karkas. Kemudian, nah ini penanganan karkas. Jadi setelah karkas kita terima atau daging ayam atau kita sudah beli daging ayam, jadi penanganan yang pertama kita bisa melakukan teknik pelayuan, yaitu agar proses pembentukan asam laktat dapat berlangsung sempurna sehingga terjadi penurunan pH daging. Nah, ada juga tadi dilanjutkan sekarang dibekukan, yaitu dengan proses pembekuan, yaitu dengan pembekuan pertumbuhan mikroba dan aktivitas enzim dapat dihambat sehingga proses pembusukan atau kerusakan daging unggas dapat dihambat. Perubahan. Oke, nah ini ada macam-macam olahan unggas. Nah, di sini ada pedesan entok, ya, ada bebek packing. Nah, kemudian kita masuk pada materi dimsum ayam. Jadi yang akan kita praktekkan besok hari adalah dimsum ayam. Nah, ya, apa itu dimsum ayam? Ya, jadi dimsum adalah makanan khas tradisional Tiongkok yang terdiri dari piring-piring kecil berisi pangsit dan makanan ringan lain. Adapun variasinya, lihat kita bisa lihat variasi di sini. Ini bermacam-macam kulit, bermacam-macam bentuk ya, bahkan berwarna-warni. Nah, ada yang hijau, ada yang berbentuk ekado, ada yang dimsum ori, ada yang seperti daun ya. Nah, ini yang dimsum ori seperti ini bentuknya. Ya, adapun toppingnya sekarang sudah mengalami banyak perkembangan. Ada yang dikasih saus mentai, ya, dibakar sausnya, ya. Kemudian diberi topping yang lain ini ya, topping-topping ini seperti fish roll ya. Kemudian ada yang dibungkus juga dengan nori. Ya, nah ini bahan-bahannya. Yang pertama ada daging ayam, kulit ayam, tepung tapioka, telur, saus tiram, minyak wijen, kulit dimsum. Di sini kulit dimsum kita bisa bikin ataupun kita bisa membeli karena sekarang sudah banyak ya di pasaran. Jadi kita tidak perlu repot lagi sebenarnya. Ya. Kemudian ada aneka bumbu juga di sini, diantaranya ada bawang putih, daun bawang dan lain-lain sesuai selera nanti. Namun yang selalu digunakan itu yang paling utama adalah bawang putih. Ya. Kemudian ada aneka topping, baik itu sayuran, fish roll dan lain-lain. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita saksikan proses pembuatan dimsum berikut ini. Oke. Teman-teman, kali ini aku mau berbagi resep dimsum ayam udang dengan aneka varian topping. Di sini toppingnya ada crab stick, keju, wortel, dan juga nori, bervariatif banget. Jadi bocil pasti suka banget makan ini. Rasanya enak, ayam dan udang itu berasa banget, juga empuk. Nah, yang penasaran bagaimana cara bikinnya dan juga apa aja sih bahannya? Langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini aku udah siapin 500 gram paha ayam yang sudah aku filet. Kemudian ada 200 gram udang yang sudah aku kupas kulitnya dan buang kotorannya.
Lalu di sini ada nasium bawang. Ini diparut, dibuang airnya gitu ya teman-teman. Selanjutnya dimasukin aja, langsung aja masukin juga bawang putih. Lalu masukin juga es batu. Masukkan juga putih telur. Lalu tambahkan dengan gula, garam, kaldu bubuk, dan juga kaldu jamur ya. Kurang lebih 1 sendok makan supaya lebih gurih. Lanjut masukin minyak wijen, kecap asin, dan juga saus tiram. Masukin semua bahan kecuali tepungnya pokoknya ya teman-teman. Lalu masukin juga irisan daun bawang. Lalu kita chop sampai dagingnya benar-benar lembut. Kalau misal kalian suka teksturnya agak kasar juga boleh aja ya. Sesuaikan aja teman-teman dengan selera. Nah oke teman-teman, ini mulai aku chop ya. Hasilnya enak banget ya. Selanjutnya bisa langsung aja kita cetak teman-teman. Siapin toppingnya dulu. Di sini ada keju yang sudah aku buat kotak-kotak, crab stick, dan juga norinya. Selanjutnya langsung aja siapin kulit dimsum ya teman-teman. Nah di sini aku siapin kulit dimsum, langsung aja dimasukin adonan dimsumnya. Kurang lebih 1 sendok makan, lalu dilipat-lipat aja kayak gini, lalu diberi topping keju. Toppingnya bebas sesuai dengan selera aja ya. Oke, setelah dikukus kita tunggu sampai dimsumnya benar-benar matang. Nah kalau udah matang nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Tuh enak banget. Ini aromanya juga sedepol. Rasa ayam goreng itu berasa banget, jadi gak berasa tepung aja. Ya, demikianlah barusan kita sudah menyaksikan proses pembuatan dimsum ayam. Ya, sekarang apa ada pertanyaan? Oke, silakan Melisa. Karkas itu idealnya dibagi menjadi berapa? Jadi karkas itu sebenarnya pada intinya adalah memotong bagian paha, sayap, dada, dan punggung. Dan dari situ kita bisa memotongnya menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan kita ya. Contohnya, tapi pada umumnya biasanya itu menjadi 8 atau menjadi 12 seperti itu ya. Tapi pada umumnya hanya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada paha, dada, punggung, dan sayap seperti itu. Jadi pengembangannya itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Mau dipotong jadi berapa? Silahkan. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, Ricky. Dalam pembuatan dimsum, apakah bisa dicampur dengan bahan lain? Oke, nah seperti yang kita lihat tadi itu dicampur dengan lauk siam ya. Nah begitu pula dengan bahan yang lainnya. Contohnya dimsum ini bisa dipadukan dengan bahan hewani lain. Contohnya yaitu udang tadi ya. Adapun sayur-sayuran yang lain dan berbagai topping. Jadi bisa sekali untuk dicampurkan dan divariasikan dengan bahan-bahan lainnya. Nah oke, kita lihat yang pertanyaannya. Di kotak yang pertama itu ada jadi tugas kalian sekarang berdiskusi untuk menentukan formulasi dimsum yang akan kalian buat dengan berbagai variasi sesuai dengan kreasi dari kelompok masing-masing. Nah kemudian setelah selesai kita akan mempresentasikan hasilnya seperti biasa. Ya silakan diskusi dimulai. Apa ada pertanyaan? Ada kesulitan kah? Oke, gimana? Oh, mau ganti kulit dimsum boleh saja ya. Yang penting dia punya struktur dan memenuhi syarat sebagai kulitnya. Jadi dia kokoh, kuat ya dan bisa digunakan. Bisa digunakan apa saja ya, bebas sesuai dengan jenis kreativitas kalian. Oke. Ya, mohon perhatiannya. Nanti kalau sudah selesai kita akan presentasi. Nanti pas presentasi kita atur ya nanti siapa yang akan menyampaikan materi, ya siapa yang akan menjadi moderator dan siapa yang akan menjawab
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara pembuatan dimsum. Baik, yang pertama ada beberapa bahan dimsum, yaitu ada 400 gram daging ayam, kasih bawang putih, 2 butir telur, putihnya saja, kemudian 20 sendok makan tepung tapioka, 100 ml air, 2 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan kecap asin, kemudian untuk kulit dimsumnya yaitu ada nori dan bisa dicampur dengan wortel padu. Alat-alat yang digunakan untuk membuat dimsum: coklat, benang, pisau, makanan, wadah, sendok makan, gelas takar, atau sendok timbangan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kenapa kamu yang menggunakan nori untuk kulit dimsum? Karena nori memiliki cita rasa yang disukai banyak orang serta sifat nori yang berupa lembaran-lembaran sehingga mudah dibentuk dan nori juga memiliki warna yang keren. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2 silakan presentasi ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara pembuatan dimsum sayur. Bahan-bahannya 500 gram kepala ayam digoreng, 2 butir telur, 6 bawang putih, 1 setengah daun jeruk parut, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok bawang, 10 sendok makan tepung sagu atau tapioka, kulit dimsum, aneka topping keju wortel. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Kenapa bahan dimsum dicampur dengan sayuran? Ya, karena sayuran membuat cita rasa berbeda, memberikan warna pada dimsum, serta menambah nilai gizinya. Ada lagi? Ya? Ya, itu cukup. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memberikan kalian kuis ya, yaitu di kuisis ibu sudah membagikan linknya di WA group kalian ya. Coba dibuka dulu, kita akan live. Baiklah, kita mulai kuisnya ya. Nah, ini topiknya silakan masukkan. Ya, mulai ya.
kesimpulannya adalah unggas memiliki bagian-bagian yang disebut kulkas, dan unggas bisa diolah menjadi berbagai hidangan, tidak hanya masakan, juga aneka hidangan dan juga. Oke, ya. Terima kasih untuk besok. Semoga kalian bisa tepat waktu. Ibu akan akhiri pembelajaran sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Ya, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Ya, berdoa mulai. Selesai, mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap semuanya. Jadinya lengkap. Lengkap. Seperti kalau dipakai. Ya, silakan. Oke, sudah. Cukup. Oke, bagus. Ya. Begitu, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji kita kemarin, kita akan praktek pengolahan hasil unggas, ya, yaitu pembuatan dimsum. Sebelum kita mulai prakteknya, baiknya kita berdoa dulu. Silahkan, Neza dipimpin. Sebelum praktek, marilah kita berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, Ibu akan absen dulu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Nabila Citra. Kenapa Nabila? Izin. Ada lagi? Sudah. Sudah? Hari ini kita akan mempraktekkan materi yang kemarin, yaitu materi pengolahan hasil unggas. Ada yang masih ingat apa itu unggas? Ya? Unggas merupakan burung yang dimanfaatkan jadinya. Iya betul sekali ya. Masih ingat jadinya ya? Jadi unggas adalah sejenis burung yang dimanfaatkan, baik dagunya, bulunya, ataupun kulitnya. Ya betul sekali. Nah, kita akan mempraktekkan hari ini adalah praktek dimsum. Kenapa dimsum? Karena ini berkaitan ya dengan yang kemarin. Jadi bahan dasar dimsum itu adalah ayam, gitu ya. Jadi berkaitan dengan mapel unggas yang kemarin. Ya, sebelum praktek, adapun kompetensi dasarnya kalian yaitu hari ini adalah mengolah hasil unggas, ya, dan mempraktekkan hasil unggas. Adapun IPK-nya adalah mengidentifikasi jenis-jenis unggas, menentukan tahap memperoleh komponen karkas, kemudian merumuskan formula pembuatan dimsum dan mengolah dimsum. Dan tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis unggas, kalian juga dapat memperoleh komponen karkas, serta membuat dimsum ayam dengan baik dan benar. Ya, oke. Sebelum memulai praktek, Ibu akan memperkenalkan kalian kepada bahan-bahannya dulu ya, serta peralatan yang dipergunakan dalam pembuatan dimsum. Nah, yang pertama itu untuk bahan dasarnya kita menggunakan daging ayam. Daging ayam bisa diambilkan ada di chiller di sebelah sana, silahkan. Kenapa disimpan di chiller? Ya, biar dia segar, terjaga kesegarannya ya. Nah, ini Ibu sudah menyediakan ayam yang sudah difilet, artinya ini sudah tanpa tulang. Jadi kalian tinggal menimbang dan mengolah dan sudah bersih. Ya. Kemudian bahan dasar yang kedua itu adalah telur. Ya. Yang ketiga ada tepung tapioka. Kemudian ini adalah kulit dimsum yang sudah jadi. Bahan yang dua ini akan menimbulkan aroma wangi khas dimsum. Ya, jadi ini sebagai bahan dasar dimsumnya ya. Kemudian adapun bahan topping lainnya kita bisa
dengan ini. Alat ini namanya food processor. Ya, alat ini namanya food processor atau chopper. Nah, jadi untuk memilih daging beserta bahan-bahannya. Jadi kamu tinggal menyiapkan bahan, dimasukkan ke sini ya. Nah, ini ada beberapa rangkaiannya. Yang pertama ini ada pisaunya. Jadi kita ini bisa dilepas ya. Nah, ini sulang silang. Nah, seperti ini. Ini ada lubang. Di sini juga ada tempat untuk menyematkan lubang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi dia berdiri. Kemudian kita bisa memasukkan bahan dasar, bumbu dan lainnya ke sini. Kemudian ditutup. Ya, ditutup dengan tutupnya sampai dia pas. Ya, ini dulu ya. Ini kan nggak pas ya. Nah, kita cari pasnya di mana. Kemudian ini adalah mesinnya. Ya, ini adalah mesinnya. Ini juga kita pasangkan di atas tutup yang tadi. Harus pas ya. Nah, ini pas. Seperti ini. Kemudian kita ini kan colokannya ya. Masukkan ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Begini, kita tinggal menekan seperti ini. Oke, bisa dimengerti? Nah, ini namanya vacuum sealer. Ya, ini berfungsi untuk pengemasan nanti. Sebelum mulai praktek, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada Bu, Ya, apakah dengan plastik lain bisa? bisa ya. Ini asal dengan ketebalan yang sama ya ketebalannya. Jadi jangan terlalu tipis juga ya ketebalannya. Jadi perlu kita perhatikan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung mulai praktek. Kalian bisa mengambil bahan-bahannya di sebelah sana, menimbang juga di sebelah sana ya. Dan kita akan bekerja di sini ya. Kita akan bekerja di sini untuk kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Sebelum kita mulai praktek, Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya ya. Silakan. Nah, jadi kita akan praktek sesuai dengan formulasi yang kalian tulis di LKPD kemarin. Ya, dan kolom-kolom yang ada di LKPD itu harap diisi selama praktek berlangsung. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu silahkan praktek kita mulai. Ya, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 di jarak ya. Tapi ini kan udah jalan, Mbak. Dibagi berapa? Mungkin dibagi. Ya, dan silakan. Ibu ini kan kalau pemotongan harinya dibagi berapa? Oke, kita biar dia tahu sendiri, ya terus ya. Ini 29 aja. Ini 1, 2, 1, 2. Gitu saja ya. Jadi ada 9 potongan, jadi biar tidak terlalu besar nanti. Kalau bagi 4 ini akan terlalu besar hasilnya. Oke, oke ya. Ibu ini cukup nggak? Iya. Kalau dari potongannya ini udah halus, bagus. Udah ini ya, ditimbang lagi aja nih. Size-nya ya, udah bagus halus. Ya, teksturnya. Kayaknya kurangan dikit deh sama. Udah. Gila, seperti makan gula. Ayo kita pakai gula itu. Digunakan juga tuh. Cynthia, pakai garam. Pakai sendok pula. Tinggal itu naik kan. Oke. Garam.
Ya, alhamdulillah prakteknya sudah selesai. Sekarang sudah diisi ya itu untuk uji organoleptiknya. Dan masing-masing kelompok silakan untuk memperlihatkan, mempresentasikan hasil praktek kali ini. Ya, silakan kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1. Ini adalah produk kami yaitu dimsum kulit nori. Dari penilaian yang kami nilai, ada warnanya cukup cantik, kemudian ada rasanya terasa daging ayam, tidak terasa kulit ayam. Kemudian ada aromanya lumayan beraroma ayam. Kemudian ada teksturnya daging ayamnya terasa. Cukup presentasi dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Ada. Apakah nori sudah tepat untuk dijadikan kulit dimsum? Nori dapat digunakan sebagai pengganti kulit dimsum, dan nori memberikan cita rasa pada dimsum. Kesulitannya dalam membentuk dimsum, nori kurang kokoh untuk menopang ketebalan dimsum. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, silakan lanjut kelompok 2 hasil karyanya. Untuk kelompok 2 ini namanya dimsum ayam sayur. Untuk warnanya cukup lumayan cantik. Untuk rasa terasa daging ayam, tidak terasa kulit. Untuk aroma lumayan beraroma ayam. Untuk tekstur kurang kenyal. Kurang kenyal ya, seperti itu. Oke, ada yang menanyakan? Saya, Bu. Berapakah komposisi antara ayam dengan sayuran pada proses pembuatan dimsum yang kelompok Anda buat? Apakah berpengaruh terhadap rasa? Iya, sayuran menjadikan rasa dimsum menjadi lebih segar dan komposisi 30% dari daging ayam. Oke, ini dua-duanya sudah dikasih nilai ya. Untuk kelompok 1 berapa nilainya totalnya tadi? 3,25. 3,25. Oke, kalau kelompok 2? 3. Oke, dan di sini kenapa ada perbedaannya? Apa yang berbeda ya di sini? Oh, dari tekstur. Nah, dari tekstur ternyata yang menggunakan sayur kurang kenyal. Oke, nah kalau kita lihat dari konsistensi dimsum, jadi yang pemenangnya adalah kelompok 1. Tangan. Oke, nah tapi hasilnya semuanya baik, semuanya bagus, memenuhi kriteria, hanya ada sedikit saja yang berbeda ya, perbedaan. Oke, karena dari ada komposisi dan lain perbedaan itu yang menjadikan hasilnya juga berbeda. Mungkin bisa dicoba nanti dengan 20% sayur dan 80% daging ya. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Kesimpulan pembelajaran kali ini, dengan kreativitas kita dapat menghasilkan produk yang beda-beda, tapi tidak menghilangkan ciri khas dari produk itu sendiri. Insya Allah produk yang kita buat kali ini dapat menjadi bekal ilmu untuk kita. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tetap semangat ya, alhamdulillah.
Dan mohon dipersiapkan, silahkan belajar dulu di rumah ya bagaimana mengolah ikan, memilih ikan segar ya. Nah, nanti kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan teori dan juga praktik. Ya, tadi ya kita sudah melaksanakan praktek dimsum. Jadi kita lakukan evaluasi. Jadi bahan dasar dimsum itu ada apa saja ya?